Ya, selamat pagi untuk Anda semua Sobat Maestro yang baru saja stay tune bergabung bersama dengan kami di program Maestro Sweet Life Pagi. Dan di kesempatan pagi hari ini akan ada sesuatu informasi yang luar biasa. Ini juga bisa menjadi satu semangat ya. Mungkin jadi satu solusi juga untuk kita memasuki tahun 2021 ya. Karena nggak kerasa udah masuk ke minggu kedua lagi nih, persis tanggal 14 Januari. Dan di tahun 2020 saya juga sudah buyar-buyar gitu dengan hitungannya. Udah bingung yang namanya hari libur, tanggal merah begitu ya. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan banyak sekali yang terpending tidak bisa berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang tersendat resolusinya juga karena ada pandemi global dan banyak sekali waktu kerja yang jadinya terhambat Sobat Maestro karena ada beberapa kali PSBB yang memang kita harus patuhi juga sehingga tidak bisa maksimal dalam bekerja. Tapi karena waktunya terus berjalan dan kita juga harus bisa beradaptasi dengan kehidupan yang baru, vaksin COVID memang membuat ada satu harapan begitu ya, tapi tidak berarti kita memang jadi abai gitu dengan protokol kesehatan dan apapun semuanya nggak bisa langsung instan gitu ya, walaupun diserangnya tiba-tiba, tapi ini kita harus pelan-pelan tetap melakukan protokol kesehatan walaupun vaksinnya sudah mulai berjalan. Jadi sekalipun ada vaksin bukan berarti kita sebebas dulu untuk melakukan aktivitas, walaupun sehat tubuh diakibatkan karena pikiran ya. Jadi pikiran kita dulu nih yang harusnya sehat ya. Kalau konon katanya perekonomian sehat, keuangan sehat. Jadi katanya itu bisa berpengaruh untuk semua aspek kehidupan. Nah, tapi gimana sih caranya supaya kita bisa mempersehat keuangan kita lagi di tengah kondisi seperti sekarang ini? Jadi narasumber kita pagi hari ini akan berbicara mengenai solusi bagaimana mendapatkan income di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini. Hadir bersama dengan saya ada Ibu Elizabeth Bulan, seorang motivator keuangan, pembicara trading, dan juga seorang penulis buku yang di 50 menit ke depan akan sharing bersama dengan kita untuk memberikan solusi seperti apa sih mencari income di tahun 2021. Apakah ada cara-cara yang lain, apakah ada sesuatu yang fresh begitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi, semangat 2021. Yes, Merry Christmas, Happy New Year. Baru ketemu lagi sama Bu Elis sejak terakhir bulan Desember waktu itu ya Bu Elis ya. Nah, ini kita membahas tentang satu tema, masih tentang Let's Trading and Go Rich. Tapi di tengah kondisi seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang tidak terlalu memikirkan wishlist mereka maupun resolusi. Karena apa sih yang akan berbeda begitu ya. Jadi sudah tidak seperti tahun-tahun kemarin yang kalau di awal Januari itu udah banyak sekali rencana. Nah, jadi tengah kondisi seperti sekarang ini, ada harapan apa nih yang ingin Ibu Ali sampaikan untuk kita? Ya, jadi sebetulnya ketika zaman berubah, cara cari uang pun harus berubah. Kalau tadi dibilang kita harus sehat-sehat itu kalau imunitas tubuh kita kan tinggi gitu ya. Nah, bagaimana meningkatkan imunitas tinggi ya berarti pikiran kita juga harus sehat juga gitu ya. Kita harus hidupnya juga secara optimis. Kalau tadi dikatakan, wah kalau misalnya awal tahun ini mungkin udah banyak juga orang-orang, saya nggak tahu apakah semua orang menghadapi tahun baru seoptimis tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kan masih optimis nih awal tahunnya. Nah sekarang gimana nih? Oh ternyata masih ada virus, tetapi kita bisa lebih optimis karena sudah ada vaksin. Tapi walaupun sudah ada vaksin, tidak berarti kita menjadi abai dalam protokol kesehatan ya, karena vaksin itu kan sifatnya hanya seperti membantu meningkatkan imunitas tubuh sebenarnya. Jadi bukan obat ya. Nah, sekarang ini dengan zaman di era 2021 ini seharusnya kita sudah lebih beradaptasi di 2020. Kemarin mungkin kita banyak yang terpuruk, masih banyak yang baru kan dengan protokol kesehatan, dengan gaya hidup yang baru. Nah, 2021 ini seharusnya kita sudah terbiasa nih, karena sudah hampir setengah tahun lebih, hampir 1 tahun kita digojlok dengan kehidupan yang diem aja di rumah. Nah, selama diem di rumah kemarin, seharusnya kita membuahkan hasilnya di tahun ini. Maksudnya apa? Nah, 2020 kemarin kan tahun pembelajaran nih, tahun pembelajaran yang sangat padat. Bagaimana sih otak kita sudah mulai berpikir gimana sih sebenarnya cara cari uang yang tepat. Nah, di zaman teknologi sekarang ini kita harus sudah lebih menggunakan teknologi dengan lebih optimal lagi. Nah, bagaimana cara cari uang dengan menggunakan teknologi? Ada suatu sistem yang disebut dengan trading. Sebenarnya istilah tentang trading dan seminar trading ini sudah saya bawa. Ini sekarang tahun ke-7-nya saya untuk bawa seminar tentang trading. Jadi sudah banyak sekali orang yang mengerti dan paham, dan justru bahkan di tengah pandemi kemarin dari mulai tahun 2020 deh udah banyak sekali informasi tentang bisnis trading yang Bapak Ibu dengar.
Saya kemarin baru dapat kabar dari Semarang. Jadi di Semarang itu setelah saya sering bawa seminar, apalagi tahun lalu kan lebih intens nih ya. Waktu tahun lalu tuh saya lebih intens, 2 bulan, hampir tiap bulan saya bawa seminar karena menggunakan online. Nah itu si penyiarnya bilang gini, Bu Elis, sekarang banyak banget loh iklan tentang trading setelah Ibu, katanya kan saya udah 7 tahunan. Setelah Ibu sekarang banyak banget nih, malah kita sekarang bingung cara milihnya tuh yang kayak gimana sih sebenarnya. Karena kita jadi takut-takut juga nih, kok dia iklannya banyak yang ngomongin tentang untung, untung, untung. Sementara Bu Elis kalau talk show lebih banyak bicara tentang resiko, resiko, resiko. Gitu. Nah, saya cuma bilang gini, Bapak Ibu saat ini memang banyak sekali informasi yang berseliweran, ya karena di tengah pandemi sekarang memang trading menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan income. Apa sih trading, Bu Elis nggak ngerti deh. Tadi ngomongin trading. Jadi gini, zaman sekarang tadi saya udah ngomong di awal ya zaman berubah, cara cari uang berubah. Sekarang kita mencari uang dengan menggunakan teknologi. Salah satunya trading. Trading itu adalah dagang, perdagangan yang tidak menggunakan barang fisik tetapi menggunakan surat kontrak dagang. Nah, trading ini sendiri kita bisa cari uangnya, dagangnya di mana? Di pasar uang. Nah, di pasar uang itu yang diperdagangkan jenisnya macam-macam, ada saham, ada obligasi, ada reksadana, kemudian ada futures ataupun ada juga komoditi ya. Jadi ini yang akan diperdagangkan. Jadi hari ini saya mau ngajarin bagaimana sih cara Bapak Ibu tetap bisa produktif, tetap bisa cari uang walaupun masih di rumah aja. Karena seperti kita ketahui saat ini masih PSBB masih terus berlangsung ya. Sebagian waktu kita di tahun 2020 lebih banyak PSBB-nya dibanding kerja offline-nya. Nah, sekarang 2021 apakah kan seperti itu atau tidak, tapi kan udah ada vaksin Bu, jangan kegeeran dulu karena vaksin ini nggak semuanya langsung dikasih semuanya serentak, ada prosedurnya. Jadi sudah dikatakan bahwa pemberian vaksin itu akan berlangsung sepanjang tahun 2021. Jadi selama 2021 pun kita masih menghadapi yang namanya PSBB, tetapi mungkin tidak seperti tahun-tahun lalu ya, tetapi itu masih mungkin terjadi. Bahkan anak sekolah saja masih sampai Juni nih, mereka anak sekolah udah ketahuan, sampai Juni kita masih secara secara online. Nah, kita bagaimana menghadapi di tahun ini? Apakah kita tetap mau nggak punya uang? Karena walaupun PSBB berlangsung, kita kehidupan tetap ini loh ya, tetap jalan secara normal, tetap harus cari uang juga. Nah, cara mencari uang yang aman saat ini saya rasa adalah menggunakan trading itu sendiri. Ya, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin Bapak Ibu tidak terlalu aware dengan sistem ini, saat tahun ini mau tidak mau kita harus sudah mulai beradaptasi dengan teknologi yang baru. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, bahasan tentang trading karena memang sejak semuanya go online gitu kan, semuanya memang sudah mulai kepikiran untuk bisa, "Oh iya sambil kerja di rumah bisa juga nih melakukan, trading ini." Tapi berbicara tentang trading, apakah berbicara langsung tentang saham, Bu Elis? Ya, salah satu di antaranya adalah saham. Mmm. Ya, tetapi hari ini saya tidak ngajarin saham. Bahkan banyak orang yang ngajarin saham sekarang sudah baru pindah ke futures trading. Jadi ini seru banget sebenarnya ngomongin. Kalau saya udah ngomongin 7 tahun yang lalu, ada beberapa yang ngomongin saham, sekarang baru ngomongin futures gitu. Sebenarnya udah rada telat ya. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang ada teman gitu ya, dia bilang gini, "Emang bedanya apa sih?" Oh, jadi lebih enak di futures ya, oh jauh lebih enak di futures. Justru orang-orang kalau udah dan misalnya gini, kita pikir saham udah lebih keren banget loh. Gini, saham itu beda dengan futures trading. Perbedaannya adalah kalau di saham, kita hanya bisa cari uang, kita hanya bisa melakukan transaksi, itu 1 hari 8 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sementara untuk futures trading kita cari uangnya bisa lebih produktif. Kenapa? Karena dari jam 5 pagi sampai jam 4 subuh. Jadi hampir 24 jam. Ya, sehingga semua orang tidak ada alasan sebenarnya untuk bilang, waduh saya susah banget nih cari uang Bu. Karena kan waktu jam kantor saya nggak bisa kemana-mana. Nggak. Jadi semua bisa disesuaikan ya. Karena futures trading dari jam 5 pagi sampai jam 4 subuh. Jadi hampir 24 jam. Kemudian di saham memang kita baru bisa untung kalau harga saham itu naik. Kalau harga sahamnya turun, jeblok ya kita rugi.
Sementara di bursa berjangka, harga naik kita bisa untung, harga turun pun bisa untung, tergantung bagaimana cara kita melakukan strateginya. Kemudian kalau di saham itu sendiri, pergerakan harganya di saham ditentukan oleh berita lokal kan. Sementara kalau futures trading, pergerakan harganya ditentukan oleh berita-berita dunia. Jadi ada perbedaan yang sangat besar antara saham dan futures trading yang hari ini saya ajarkan. Cuma bisa diambil kesimpulan ya, kerennya seperti apa. Di futures itu kita hampir 24 jam. Terus pergerakan harganya mau naik atau mau turun kita bisa untung, lebih fleksibel. Maka banyak orang saat ini lebih mengejar ke futures, karena di futures juga perkembangan harganya, volatilitasnya lebih tinggi dibandingkan pergerakan harga di saham. Oke ya, jadi memang hari ini tidak dibahas tentang sahamnya begitu ya, tapi Tidak, tadi sudah futures. dijelaskan. Iya. Nah, tapi akhirnya yang menjadi ketakutan-ketakutan gitu, mungkin Bu Alis juga sudah sering gitu ya dapat curhatan gitu kan, dapat apa namanya, dapat cerita-cerita gitu di tahun sampai ke tahun ke-7 ini, bahwa banyak masyarakat di luar sana bukannya tidak mau memulai, tapi justru masih ada image-image lain gitu, informasi-informasi yang ada yang mungkin bilang, kalau yang kayak gitu tuh kayak judi-judian tahu gitu, itu gambling game tahu. Terus atau enggak apa itu tuh kan dipelajarinya susah. Nah, jadi image yang melekat di masyarakat tentang trading ini memang belum seperti orang-orang di luar sana begitu kalau di Indonesia ya Bu Elis ya. Boleh dikasih tanggapan dong kalau menurut Ibu Elis sendiri gimana Ya. sih? Oke. Sebetulnya itu udah saya jelasin di buku saya ya. Bapak Ibu harus beli buku saya di Gramedia, Oke. promosi. Ya, jadi gini, sampai hari ini masih banyak orang yang berpemikiran terstigma bahwa trading itu pasti rugi. Pasti rugi Kalau ya trading jadinya ya. ya biasanya gitu kan, oh trading itu Hilang pasti uangnya. hilang, trading itu kayak judi. Pak, Bu, kalau trading itu sama dengan judi, kalau trading itu pasti rugi, masa sih kok penawaran tentang bisnis trading semakin banyak? Pasti udah dibersihin sama pemerintah tuh kalau kayak begitu. Ya, jadi secara logika, kalau kita mau berpikir itu trading itu adalah suatu bisnis yang tidak menyenangkan atau misalnya membawa kerugian atau dikatakan seperti judi, itu nggak mungkin iklan tentang trading semakin hari semakin banyak. Semakin kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin di SMS ya, di SMS saya sering berapa kali tuh dapat SMS tentang penawaran bisnis trading, taruh uang sekian dapat sekian. Nah, kalau itu justru dibilang kayak judi. Jadi menjanjikan keuntungan. Karena apa? Karena di dalam dunia trading tidak ada sesuatu yang pasti ya. Tidak ada yang pasti. Sorry. Ya tidak ada yang pasti karena harga bergerak sangat volatile dan kita hanya bisa memprediksi perkembangan harga. Tidak bisa memastikan, oh hari ini harga bakalan naik, oh hari ini harga bakal turun. Itu tidak bisa karena untuk pergerakan harga ditentukan oleh kondisi market saat itu. Dan tidak ada yang bisa menebak-nebak nanti akan ada berita apa. Tahu jadwal berita sih tahu, tapi isi beritanya apa kita tidak ada yang tahu. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu mendapatkan suatu penawaran yang mengatakan, oh Pak, Bu, trading ini pasti Bapak nanti dapat untung sekian persen. Entah 10%, 15%, ya itu justru salah ya. Oleh karena itu sebenarnya di dalam undang-undang, ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang bisnis trading ya. Dan trading ini kita di bawah Kementerian Perdagangan, jadi sangat legal. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sana bahwa trading itu seharusnya memang dilakukan oleh trader itu sendiri. Jadi tidak dilakukan oleh orang lain. Nah, banyak sekali yang menjanjikan keuntungan. Kalau misalnya Bapak nitip uang di tempat kita, Bapak akan untung sekian, untung sekian. Nah, hal-hal semacam itulah yang membuat orang pada akhirnya nanti terkena investasi bodong. Nah, kalau buat saya secara pribadi sekarang lagi banyak nih ya anak-anak Tuhan justru kecemplung di bisnis yang seperti itu gitu. Masuknya pengennya untung gede malah jadi rugi. Karena saya beberapa waktu yang lalu dapat WA gitu. Ini kalau bisnis gini bagus ya, gue udah taruh uang segini. Aduh, saya bilang kenapa nggak tanya saya dulu? Itu nggak boleh loh ya. Apalagi banyak sekali korban-korban di anak-anak Tuhan juga nih, naruh uangnya tuh ratus-ratus juta gitu. Setelah hilang baru nangis-nangis. Saya selalu ngomong gini, kalau kamu mau kaya, ya belajar.
lakukan itu sendiri, bukan dengan cara titip-titip uang. Itu Ya. sangat salah. Jangan tergiur kepingin untung besar. Tuhan aja ngajarin kita apa yang disebut dengan proses. Ya, Tuhan menciptakan bumi ini 6 hari lamanya. Itu artinya apa? Dia untuk mendapatkan bumi yang indah, isi yang indah. Tuhan menciptakannya prosesnya dari hari pertama, kedua, ketiga. Ya sekarang kita masa pengen hebat, pengen kaya terjadi dalam 1 hari, dalam 1 detik, nggak mungkin. Ya, makanya kalau Bapak Ibu pengen cari uang di dalam dunia trading, saya tidak pernah menyarankan untuk titip uang. Dan kalau Bapak Ibu memang ingin berbisnis di dunia trading, harus punya waktu untuk belajar. Kalau tidak punya waktu untuk belajar, kalau tidak siap untuk rugi, saya harus ngomong gitu sekarang. Dan kalau tidak siap untuk rugi, jangan berbisnis di dunia trading. Tetapi bisnis apapun di dunia ini sebenarnya penuh resiko. Hanya saja resikonya bisa kita kendalikan atau tidak. Karena hidup bukan hanya bisnis, hidup pun dekat dengan yang namanya resiko ya. Ya. Hari ini saya ikut trading, dengan hari ini saya tidak ikut trading, dua-duanya beresiko. Saya ikut trading mungkin resikonya hilang kalau saya gagal. Saya tidak ikut trading, resikonya pertumbuhan ekonomi saya, duit saya segitu-gitu aja. Padahal saya ternyata bisa. Nah, saya mau ngajarin bahwa kalau misalnya ada yang bilang, oh trading tuh pasti rugi, itu biasanya orang-orang itu kan memang senang melihat orang susah, susah lihat orang senang. Kalau mereka rugi, biasanya lebih banyak ngomong kuar-kuarnya, dibumbuin segala macam. Wah, ini begini, begitu. Tetapi kalau untung, kebanyakan semua diem-diem. Tetapi balik lagi saya katakan, kalau misalnya ternyata trading itu bikin rugi, pasti udah dibersihin sama masyarakat, sudah dibersihin oleh pemerintah tuh dari awal-awal, dari sebelumnya. Sama halnya seperti penawaran tentang robot trading. Robot trading sudah mulai dibersihin dari semua media. Kenapa? Karena pemerintah udah lihat ini tuh tidak baik, dan ada nanti pada waktu seminar saya akan jelasin. Di situ ada surat keterangan dari Departemen Perdagangan bahwa masyarakat harus berhati-hati terhadap penawaran yang menggiurkan. Ya, karena sistem robot trading itu tidak ditanggung oleh pemerintah, tetapi sistem tradingnya itu yang memiliki legalitas. Tetapi kalau robotnya tidak ada legalitas, tetapi sistem tradingnya itu ada legalitasnya. Jadi Bapak Ibu perlu cermat, harus ngerti permainan sekarang ini semua permainan kata-kata kan. Permainan kata-kata, oh ini trading tuh legal, betul tradingnya legal, tetapi robotnya tidak legal. Ya itu Bapak Ibu harus paham dulu. Oke ya, sepertinya sudah cukup kebayang begitu ya untuk Anda nih semua Sobat Maestro. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi seperti apa, memang tidak bisa dalam perbincangan kita di pagi hari ini. Jadi Anda silakan hadir di hari Sabtu ini 16 Januari 2021 jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Anda bisa mengikuti seminar online trading and Gorich bersama dengan Ibu Elizabeth Bulan. Ini adalah seminar pertama ya Bu Elis ya, di tahun 2021. Dan hanya 20 orang saja. Jadi hanya 20 tempat untuk Anda semuanya, dan komitmen fee dari Bu Elis adalah Rp175.000 dan Anda yang mendaftar selama talk show kita berlangsung atau bisa confirm dan lunas maksimal sebelum jam 11 juga langsung mendapatkan tadi yang sudah diinformasikan oleh Bu Elis, ada buku Simple Trading Gorich yang ditulis oleh Bu Elis di tahun kemarin 2020 dan sekarang juga bisa Anda dapatkan di toko buku Gramedia, tapi ini bisa menjadi gift untuk Anda yang bisa confirm dan lunas sebelum pukul 11 dan tempatnya hanya 20 orang saja. Jadi sudah bisa daftar dari sekarang melalui SMS ataupun WhatsApp, ketik nama spasi BDG. Nama spasi BDG ke 0812 2007 8006. Sekali lagi di 0812 2007 8006 ya. Untuk seminar online trading and Gorich-nya sendiri bersama dengan Ibu Elizabeth Bulan itu di hari Sabtu ini 16 Januari 2021. Anda bisa persiapkan waktu Anda bersama dengan rekan-rekan juga, kolega juga dari pukul 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Karena hanya untuk 20 orang saja. Dan untuk yang transfer sebelum jam 11 di hari ini, di komitmen fee Rp175.000, Anda bisa mendapatkan buku yang ditulis langsung oleh Bu Elis, Simple Trading Gorich. Kalau mau beli juga boleh, ada di toko buku Gramedia. Dan silakan untuk mendaftarnya dari sekarang dengan format nama spasi BDG ke 0812
2007-8006 ya. Sekali lagi 0812-2007-8006. Nah, Bu Elis berbicara tentang legalitas tadi sudah sempat disinggung gitu ya, tapi sebenarnya penasaran bisnis ini sejak ada di Indonesia gitu kan legalitasnya itu seperti apa? Karena banyak yang memang jadi kurang percaya gitu ya orang-orang kena trust issue ya karena ya itu tadi kantornya juga ya seringnya berpindah-pindah gitu ya atau seperti apa cuma lewat seminar aja gitu. Nah tapi sebenarnya kalau di mata negara gitu legalitas untuk bisnis trading ini seperti apa Bu Elis? Kalau gini, ada banyak sekali penawaran bisnis trading melalui sosial media. Ya, Betul jadi betul. Bapak Ibu perhatiin aja. Kalau misalnya oke saya mau ikut broker A atau broker B, broker C, lihat aja ada kantornya nggak di Indonesia ini. Kalau ada kantornya di Indonesia ini berarti dia legal. Kalau tidak ada berarti dia broker luar. Nah, kalau Hmm. broker luar itu pasti tidak ada legalitas dari pemerintah kita. Nah, broker luar ini biasanya memang iklannya cukup banyak. Kok bisa sih Bu broker luar nyampe ke sini kan melalui iklan di media sosial. Jadi kita memang saat ini kendalanya di situ ya oleh pemerintah kita susah membedakan masyarakat sulit membedakan ini yang legal. Maksudnya legal tuh ada artinya eh, ada undang-undang apa maksudnya ada legalitas dari pemerintah maksudnya ya. Pemerintah setempat pemerintahan kita. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal lihat aja ada kantornya atau tidak. Kalau tidak ada kantornya, berarti dia tidak legal. Dia masuk broker luar. Nah, saya selalu menyarankan untuk masuk broker lokal. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kita udah untung, terus misalnya kita mau ambil keuntungan dan ada agak sulit misalnya. Nah, kita udah tahu kantornya. Kita bisa datengin tuh. Walaupun sebenarnya belum pernah kejadian ya, tetapi ini saya mau bandingin dengan broker luar. Ada broker luar yang kita mau ambil keuntungan kita aja repot, sulit. Sementara kita mau ke kantornya kan kita nggak tahu karena kantornya ada di luar negeri sana. Makanya kenapa saya lebih menyarankan untuk mengambil broker lokal. Nah, semua broker lokal itu hampir semua pasti memiliki legalitas. Legalitasnya dari mana? Di bawah Kementerian Perdagangan, tepatnya di bawah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kita juga menggunakan sebagai anggota dari ICDX, Indonesia Commodity Derivative Exchange, dan juga anggota dari KBI, Clearing Berjangka Indonesia. Jadi untuk trading di broker lokal itu pasti aman karena memiliki legalitas dan dilindungi oleh undang-undang. Oke ya, jadi untuk legalitasnya sendiri ya memang banyak yang investasi bodong juga gitu ya. Jadi memang kita sendiri yang harus cerdas, harus cermat untuk bisa memilih begitu ya. Apalagi kalau kata Bu Elis paling anti Bu Elis sama yang namanya nitip-nitip duit gitu ya Bu Elis ya. Oke, nah jadi di hari Sabtu ini silahkan persiapkan waktu Anda karena hanya 20 orang saja. Bu Elis kenapa sih masih 20 aja nih untuk kuotanya? Karena seminar offline dan online beda karakter ya. Hmm. Kalau seminar online itu, kalau seminar offline mungkin Bapak Ibunya masih bisa tanya ke teman sebelah. Kalau di sini kan nggak bisa harus one on one. Saya lebih suka pegang 20 orang, tapi 20 orang itu semua mengerti, tahu materi saya, dan mereka bisa bertumbuh berkembang nantinya. Mereka bisa mendapatkan manfaat dari seminar di tempat saya. Dibanding saya harus terima banyak-banyak orang, tapi gagal semua untuk apa? Jadi saya lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Oke, jadi masih 20 supaya masing-masing juga bisa di-reach gitu ya sama Bu Elis ya. Setiap Anda yang nantinya hadir. Nah, rencananya apa aja yang nanti akan Ibu Elis sampaikan gitu? Karena 20 orang ini juga pasti punya mungkin ada yang sudah punya pengalaman juga gitu kan udah berbeda-beda tadi gitu kan. Nah, dari awal disamakan apa nih materinya Bu Elis? Oke, jadi gini, hari Sabtu saya akan mengajarkan apa yang disebut dengan trading plan. Jadi trading plan itu gimana? Nah, untuk bertransaksi di futures ini nanti menggunakan modal berapa nih? Ini dulu saya jelasin ya. Modal yang dibutuhkan kalau misalnya secara umum itu minimalnya 10.000 US atau kurang lebih 100 juta. Jadi tidak heran kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang pernah dengar, aduh tapi kalau trading modalnya gede banget nih Bu. Iya. Enggak, di sini kita menggunakan mini account. Startnya dari $500. $500 dan dolarnya kita hedging di 12.000, jadi tidak floating. Ya, jadi modal yang dibutuhkan adalah 500 dikali 12.000 sama dengan 6 juta rupiah. Ya, ingat tapi ini nanti transaksi dilakukan sendiri ya, tidak dititipkan di saya.
Modal yang harus disiapkan ada $500, dikali 12.000 6 juta rupiah. Target kita satu hari sama kurang lebih 10%-nya deh $50. Cukup $50. $50 itu bisa Bapak Ibu cari dari jam 5 pagi sampai 4 subuh. Carinya 50 aja, nggak usah banyak-banyak. 50 dikali 12.000 berarti sudah mendapatkan Rp600.000. Satu bulan kita bisa transaksi 20 hari kerja. Nggak usah ngomongin 20, 10 hari aja udah cukup. 10 dikali 600.000 sama dengan 6 juta. Kita udah balik modal. Bu, cara dapetin satu hari $50 bagaimana? Tadi saya udah ngomong transaksi 5 pagi sampai 4 subuh. Tidak usah ambil untung yang besar-besar. Nah, kemarin saya ada yang WA saya juga, Bu, caranya Bu Elis bisa share nggak? Gimana sih supaya bisa dapat untung seperti itu? Saya selalu ngajarin jangan greedy, jangan kepengen untung besar. Untung $10 udah cukup bagus kok dengan modal 500 ya. Karena kita modalnya cuma 500 doang loh. Jadi jangan berpikir oh modal 500 pengen untung $30 bisa, tapi pelan-pelan. Jadi untuk dapat $50 itu bagi 5 aja. Sekarang pagi 10, nanti siang 10, sore 10, mau makan malam 10, mau tidur 10, ya jadi dicicil, jangan langsung pengen untung gede. Nah itu memang pasti bahaya. Semakin tinggi pohon, angin tambah kencang. Ya, jadi kalau kita cuma modal $500, ya tahu diri juga. Jangan kepengen untung langsung besar, untungnya 10-an aja. Toh bisa kita lakukan berkali-kali kok. Ya, Bapak Ibu kita dalam satu hari itu sudah buka tutup handphone berpuluh-puluh kali. Menghasilkan atau tidak? Rata-rata tidak menghasilkan, justru menghabiskan kuota. Nah, sekarang saya mau ngajarin gimana caranya Bapak Ibu bisa menggunakan handphonenya lebih optimal. Karena saya yakin di masa pandemi sekarang ini, orang semakin banyak menggunakan handphonenya. Hampir semua orang memiliki smartphone, apalagi di rumah saat ini hampir semua rumah punya yang namanya WiFi. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan WiFi dan handphonenya untuk mendapatkan income. Jadi alangkah sayangnya, alangkah bohongnya kalau orang bilang sampai hari ini dia nggak bisa cari uang. Karena kantornya tutup. Waduh, saya korban PHK, Bu. Saya jadi susah mau cari uang, nggak seperti dulu lagi. Justru saat ini adalah waktu di mana Bapak Ibu menggunakan barang-barang teknologi kita lebih maksimal lagi. Anda pasti punya handphone lah. Modal $500 menurut saya relatif terjangkau. Apa sih susahnya untuk belajar? Ya, jadi saya mau ajarin Bapak Ibu untuk belajar menggunakan smartphone-nya untuk mencari income. Jadi kita bisa membantu pemerintah juga nih mengurangi penyebaran COVID. Jadi tidak berarti cari uang itu harus keluar rumah, tidak berarti. Sekarang saya udah ngomong di depan, zaman berubah, cara cari uang berubah. Kalau dulu kita cari uang harus kerja keras, sekarang kerja cerdas. Cerdaslah menggunakan teknologi yang ada. Jadi jangan terlalu berpikir, aduh saya kalau mau kerja berarti harus ini ya jual beli barang ya. Betul jual beli barang, tapi jual beli barang sekarang juga bingung mau jualannya seperti apa. Jualan secara online menggunakan medsos harus rajin-rajin update. Kemudian harga harus bersaing, harus kirim ini, kirim itu agak ribet ya. Tetapi di dalam dunia trading ini perdagangannya sudah disiapin. Emang kalau trading apa sih yang didagangin? Kita bisa berdagang di forex, kita bisa berdagang di emas atau gold, kita bisa juga bertransaksi di perak ataupun juga di minyak bumi ya. Jadi transaksinya, barangnya, komoditinya sudah disiapkan. Pembelinya gimana, Bu? Pembelinya sudah ada di bursa. Jadi di sini transaksi jauh lebih aman, nyaman, kita nggak perlu keluar rumah, kita di rumah aja juga cukup. Maksud saya gini, Pak, Bu, jangan menggunakan handphonemu hanya untuk belanja online aja yang keluarin uang terus. Sekarang berpikir dong gimana caranya supaya handphone kita ini bisa digunakan untuk mendapatkan income ya. Caranya ya seperti ini, menggunakan trading ini. Ya.
Oke, jadi maksimalkan tadi ya gadget gitu kan, karena cenderung sekarang semuanya online itu ya kalau kata Mbak Elis coba bisa menghasilkan begitu ya untuk setiap apa namanya gadget-gadget yang kita pergunakan. Jadi pastikan untuk Anda bisa hadir menerima materi seminar online trading and Gorich di hari Sabtu ini. Di akhir pekan ini kita akan sama-sama belajar bersama dengan Ibu Elis ya. Ibu Elis sendiri yang nantinya juga akan menjadi pembicara dengan komitmen fee-nya Rp175.000. Seminar ini akan diadakan dari pukul 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Jadi siapkan waktu Anda dan ini hanya untuk 20 orang saja. Tempatnya sangat terbatas. Tapi untuk Anda yang bisa confirm, bisa transfer sebelum pukul 11 siang ini juga bisa langsung mendapatkan buku yang ditulis oleh Bu Elis tentang Simple Trading Gorich yang sudah ada juga di toko buku Gramedia sejak akhir tahun kemarin. Dan untuk yang mau dapatnya free gitu sebagai gift untuk mengikuti seminar, udah dapat seminarnya gitu materinya, Anda juga bisa mendapatkan buku free. Itu maksimalnya jam 11 siang ini ya. Jadi daftar dulu dari sekarang Sobat Maestro untuk bisa tahu langkah-langkah selanjutnya apa dengan format nama spasi BDG. Sekali lagi nama spasi BDG ke 0812 2007 8006 ya. Sekali lagi di 0812 2007 8006. Ini format untuk pendaftaran supaya nanti Anda bisa tahu selanjutnya harus nanti pembayarannya seperti apa saja yang harus dipersiapkan gitu untuk nanti seminar. Silakan daftar dulu dengan format SMS ataupun WhatsApp nama spasi BDG ke 0812 2007 8006. Bu Elis ada syarat-syarat nggak sih atau apa yang harus dipersiapkan untuk mengikuti seminar online trading and Gorich nanti di hari Sabtu? Ya, jadi yang siapa saja sih yang boleh ikut seminar trading itu dulu ya. Yang boleh ikut trading itu hanyalah Bapak Ibu, teman-teman semua yang berusia di atas 21 tahun. Ya, di atas 21 tahun. Bu, saya usia 20 tahun sudah punya anak 5, udah nikah punya anak 5, boleh nggak? Nggak boleh. Karena kita terikat oleh undang-undang. Ya, jadi harus minimal 21 tahun. Background pendidikan tidak ada, bebas-bebas saja, tetapi yang paling jelas adalah punya handphonenya. Karena kalau nggak punya handphone ya repot juga, kita mau transaksi caranya bagaimana ya. Jadi Anda harus punya handphone, punya niat belajar, dan kepingin punya uang. Karena kalau nggak kepengen punya uang ya nggak usah ngapain juga, betul nggak ya? Kepengen punya uang dan harus punya waktu untuk belajar, Anda boleh ikut seminar saya. Karena pada waktu seminar hari Sabtu nanti, tadi saya lupa mau ngajarin apa aja. Yang pertama trading plan, seperti tadi ya. Kalau uang saya cuma 500 Bu, bisa dapat berapa sih? Uang saya ternyata ada 5.000 Bu, bisa dapat berapa sih satu bulan ya? Jadi itu namanya trading plan. Yang kedua saya akan mengajarkan analisa teknikal. Yang ketiga adalah analisa fundamental ya. Jadi trading itu bukan judi. Jadi kita harus analisa dulu. Nah, analisa digunakan apa? Ada dua, analisa fundamental dan analisa teknikal. Itu saya akan ajarkan juga di hari Sabtu. Kemudian, tapi ini semua analisanya bersifat basic semua ya. Tidak semuanya, karena ada banyak sekali teknikal. Nggak mungkin saya jelaskan dalam satu hari. Karena seminar saya cuma 3 jam, jadi saya cuma mengajarkan basic-basicnya aja. Caranya seperti apa, cara membaca teknikal atau fundamental. Kemudian yang keempat, saya akan mengajarkan risk management. Apa itu risk management? Saya udah ngomong hidup itu penuh resiko, tapi bagaimana cara kita meminimalkan resiko itu yang penting. Saya punya uang $1.000 Bu, tapi jangan hilang semua ya. Oke, Bapak, Ibu relanya hilang berapa nih? Saya hanya rela hilangnya $100 atau $200. Oke, ya ditaruh aja Pak di sistemnya itu di handphone Bapak Ibu berarti ya, karena ini kan transaksi dilakukan sendiri. Ya, jadi aman Pak, jangan takut nanti uang saya hilang nggak ya. Loh kan uangnya di rekeningnya Bapak Ibu sendiri. Transaksinya yang melakukan jual beli siapa? Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi kita trader itu bisa mengontrol kita mau ruginya berapa. Kita tinggal pasang di handphone itu nanti yang saya ajarkan juga. Jadi supaya uangnya tidak hilang semua. Kemudian bagaimana caranya supaya 10 kali transaksi, 6 kali loss, 4 kali profit pun masih bisa profit, ada hitungannya juga. Kemudian yang kelima saya akan ajarkan psikologi trading. Psikologi trading sebenarnya hal yang paling penting. Seharusnya saya mungkin ngajarinnya di bagian pertama, bukan di terakhir. Kenapa? Karena psikologi trading itu berbicara bagaimana kita mengontrol emosi. Nah, biasanya orang kalau sudah untung nggak bisa berhenti nih, pengen terus.
akhirnya dia bukan trading, tetapi sudah ke gambling, udah ke judi. Kenapa ya? Karena dia tidak bisa kontrol. Nah, kesulitannya dalam dunia trading sebenarnya apa? Jadi nasabah-nasabah di klien-klien saya, peserta trading saya, sebenarnya bukan tidak bisa, hampir semua bisa. Dan pada awalnya mereka cerita, waduh Bu, keren banget Bu, saya optimis nih hidupnya kalau kayak begini. Ternyata mudah ya, ternyata nggak sulit ya. Betul, tetapi ketika dia sudah merasa sukses, merasa bisa, terkadang emosinya langsung ini ya, orang kan nafsu dong, kalau misalnya, waduh, ternyata satu hari 50 tuh gampang banget Bu Elis, bisa nggak jadi 100? Nah, begitu udah dapat 100, dia ngejar berapa? Ngejarnya ke 200. Iya. Ketika udah 200, ngejarnya 300. Itu terjadi. Ya, jadi saya mau ngajarin psikologi itu hal yang sangat penting karena ya sebenarnya kalau mau dibilang trading itu kayak judi ya, berarti Bapak Ibu sendiri yang melakukan trading itu seperti perjudian. Karena trading ini kan kita sendiri yang lakukan. Makanya nanti di hari Sabtu saya akan jelasin kenapa sih ada orang sukses, kenapa ada orang gagal. Jadi saya selalu kasih memaparkan semua-muanya full. Saya nggak cuma bahas orang yang hebat doang. Saya tidak hanya bahas orang yang sukses di dalam dunia trading. Tapi orang yang gagal pun saya akan jelaskan. Supaya apa? Supaya mempersiapkan mental Bapak Ibu. Kalau untung tuh kenapa dia untung, kenapa dia rugi. Ya pelajari sendiri karena itu tadi. Kita tradingnya tidak dititipkan, tradingnya dilakukan sendiri. Sehingga Bapak Ibu bisa ngerti oh setiap kesuksesan dan kegagalan pasti ada polanya ya. Jadi Bapak Ibu belajar dari pola-pola tersebut. Tetapi yang jelas yaitu tadi seminarnya saya hanya terima 20 orang aja. Maaf Bapak Ibu, kenapa harus 20 orang? Karena saya mengantisipasi kemungkinan besar Bapak Ibu yang datang seminar saya kebanyakan orang awam. Nah, untuk yang awam-awam saya berarti harus handlingnya lebih baik lagi. Harus apa ya? Karena akan pasti banyak tanya jawab. Waktu 3 jam bisa nggak cukup kalau semuanya yang awam-awam semua. 30 orang misal atau 50 orang. Room saya cukup untuk 100 orang. Tapi untuk seminar yang awal itu saya nggak mungkin terima banyak. Saya hanya terima 20 orang aja ya. Saya mau Bapak Ibu yang datang di seminar saya nantinya akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang berhasil, menjadi orang yang berdampak. Karena saya kepingin tahun 2021 ini adalah menjadi tahun perubahan buat kita semua. Nggak bisa kita hidupnya tetap begitu aja. Semua orang harus melakukan peningkatan dalam keuangannya. Toh sekarang sudah ada sistemnya, tinggal bagaimana respon kita, tinggal bagaimana cara kita mau belajar. Kalau anak kecil sekarang sudah terbiasa belajar sekolah menggunakan online, seharusnya kita pun orang dewasa sudah mulai belajar mencari uang secara online. Bukan tidak mungkin, mungkin banget. Karena nasabah-nasabah saya, karena sekarang ini sudah masuk batch 24 secara online ya. Kalau seminar offline kan saya udah 7 tahunan nih. Tapi sekarang secara online saya sudah di batch 24. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut apakah nanti sulit nggak ya Bu kalau kita ketemu, apa maksudnya kalau seminarnya secara offline kan enak nih ketemu langsung, bisa nanya-nanya langsung. Tapi kalau online susah nggak ya? Apalagi nanti Bu Elis akan menjelaskan sesuatu hal yang tentang grafik-grafik nih. Susah nggak ditangkapnya? Ini udah batch ke-24, jadi jangan takut. Ambil keputusan sekarang kalau hidup Anda mau berubah. Saya tadi udah ngomong syarat yang ikut seminar saya adalah dia mau belajar dan dia punya waktu untuk belajar dan kedua kepengen punya uang. Ya, ketika kita kepengen punya uang, ketika kita ingin sesuatu, when there is a will, there is a way. Way-nya caranya gimana trading ini? Dan caranya bagaimana harus saya ajarin. Bapak Ibu nggak bisa tanpa mentor. Orang bisa gagal kalau nggak ada mentornya. Ya, bisa salah-salah. Nah, makanya saya mau ngajarin di hari Sabtu ini dari jam 10 sampai jam 1 siang. Tapi sorry, saya cuma bisa terima 20 orang aja. Dan buat Bapak Ibu yang mendaftar sebelum pukul 11, akan mendapatkan free buku saya. Mungkin Mary bisa jelasin lebih detail ya. Ya, jadi silahkan untuk Anda semua ya, Sobat Maestro, seminar online trading and go rich pertama dari Ibu Elizabeth Bulan di hari Sabtu ini 16 Januari 2021. Untuk pendaftarannya sudah bisa dari sekarang. Bahkan harus cepat-cepatan karena 20 orang aja. Dan untuk Anda yang confirm dan lunas juga sebelum pukul 11, nanti akan bisa mendapatkan special gift
Jadi hanya untuk yang cepat-cepatan aja, yang bisa pukul 11 siang ini bisa transfer, bisa lunas, bisa mengambil seat Anda langsung mendapatkan buku Simple Trading Go Rich yang bisa didapatkan di toko buku Gramedia. Jadi pastikan untuk Anda bisa langsung daftar melalui format SMS dan WhatsApp, nama spasi BDG ke 0812 2007 8006 ya. Sekali lagi di 0812 2007 8006. Bu Elis, di 3 menit terakhir, Bu Elis, sebelum nanti akan saya informasikan lagi cara untuk mengikuti seminar, mungkin boleh sebagai closing statement dari Anda? Jangan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ya, harus berbeda dengan orang lain. Ini tahun 2021 adalah tahun kita untuk mendapatkan kemenangan, tahun perubahan, tahun penyesuaian. Ya, ketika zaman berubah, cara cari uang pun berubah. Saat ini kita tidak lagi dituntut kerja keras, tetapi kerja cerdas. Cerdaslah menggunakan teknologi yang ada. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya yang disebut dengan smartphone. Ya, saya yakin Bapak Ibu hampir semua punya smartphone. Saya yakin ketika ada PSBB, hampir semua orang punya banyak waktu sebenarnya. Nah, setiap waktu itu ada nilainya. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang kosong itu, bagaimana kita mengambil peluang, itu yang paling penting. Karena hanya orang-orang yang cepat saja, orang-orang yang mau beradaptasi, orang-orang yang mau open mind, mereka adalah orang-orang yang bisa berhasil. Ingat, kesuksesan itu selalu berawal dari pengambilan keputusan. Keputusan apapun yang Bapak Ibu ambil hari ini akan berdampak di kemudian hari. Dan jangan bilang Bapak Ibu adalah orang tua yang sayang sama anak kalau kita uangnya juga nggak cukup. Sorry, kata-kata saya mungkin agak sedikit kasar, tetapi itulah kenyataannya. Ketika kita punya uang yang cukup, kita bisa memberikan yang terbaik buat anak dan keluarga kita. Ya, jadi gimana cara mendapatkan income? Ya, Anda bisa belajar dulu. Toh nanti ketika belajar trading ini, Bapak Ibu nggak langsung pakai uang betulan kok. Ya, jadi nanti hari Sabtu saya baru ajarin teori dan caranya dulu. Kemudian Bapak Ibu harus lakukan di demo account, latihan dulu sampai mengerti, sampai bisa diaplikasikan di handphonenya, itu menggunakan demo account atau virtual account. Nah, setelah bisa, setelah mengerti, oh oke Bu, sekarang saya udah paham sistemnya, saya udah bisa untung terus nih. Nah, barulah pakai uang betulan. Jadi semua ada tahapannya. Nggak bisa langsung belajar Sabtu, Senin bisa cari duit tuh nggak bisa. Senin belajar dulu, kemudian kita akan latihan selama kurang lebih satu minggu, 2 minggu. Nah, kalau sudah bisa baru pakai uang betulan. Jadi segala sesuatu ada prosesnya. Ingat, hasil tidak pernah mendustai proses. Nah, mulailah proses itu dari hari ini juga dengan cara daftar dulu. Ketik nama, spasi BDG, kirim ke 0812 2007 8006. Oke, Bu Elis, terima kasih banyak untuk perbincangan kita. Sukses terus dan untuk Anda semuanya sekali lagi ya, untuk informasi untuk pendaftaran Anda bisa menghubungi 0812 2007 8006. Ya, itu dia perbincangan kita bersama dengan Ibu Elizabeth Bulan, seorang motivator keuangan, pembicara trading dan juga seorang penulis buku ya. Bukunya sudah bisa Anda dapatkan juga di toko buku Gramedia, tapi kalau misalkan mau dapatnya free, langsung aja daftar dari sekarang untuk bisa mengikuti seminar online trading and go rich. Sekali lagi di hari Sabtu 16 Januari 2021 pukul 10 sampai dengan pukul 1 siang. Anda bisa mengambil seat Anda dengan komitmen fee Rp175.000 dan hanya yang mendaftar sampai pukul 11 siang ini juga confirm lunas, Anda langsung mendapatkan special gift yaitu buku Simple Trading on Go Rich yang ditulis langsung oleh Bu Elizabeth Bulan. Itu di perbincangan kita pagi hari ini. Tetap bersama dengan kami di program Maestro Sweet Life Pagi.